wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Sabahal khair, barakallahu fina wa fikum. Kita akan melanjutkan tafsir Ibnu Katsir yang telah beberapa waktu yang lalu kita istirahat, dan insyaallah kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 19. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ini termasuk tafsir Al-Ma'thur, atau sebagian mengatakan Al-Manqul dengan bahasa Al-Manqul. Jadi tafsir itu secara umum dibagi dua tafsir Al-Quran. Ada tafsir Al-Ma'qul, aqala ya'qilu, akal, artinya sandarannya kepada lughah, bahasa, al-lughawi, tafsir bil lughah. Ada yang kedua namanya tafsir al-ma'thur, athara, al-ma'thur yang dibekasi, dilabeti, atau al-manqul, dipindah, dinukil. Kalau tafsir secara bahasa itu adalah praktek dari beberapa ayat Al-Quran, diantaranya surah Yusuf, awal surah Yusuf. Na anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Saya turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab supaya kalian menggunakan akal kalian, pemikiran kalian untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab berarti yang ngerti maknanya, maksudnya secara langsung adalah orang Arab. Menggunakan akal pikirannya, bahasanya sudah paham, tinggal menggerakkan akal pikirannya. Makanya kita akan tafsir akli atau al-ma'qul atau lughah secara bahasa. Nah, kalau bukan orang Arab berarti harus diterjemah, translate bahasa. Nah, untuk memindah bahasa dari bahasa Arab ke bahasa lain itu perlu alat. Perlu alat itu ya perlu ngerti, paham, lihai berbahasa Arab, ngerti nahwu, shorof, ngerti balaghah, karena Al-Quran itu penuh dengan balaghah, ngerti al-mantiq, karena Al-Quran itu susunan bahasa yang mantiki. Nah, itu. Nah, kalau tafsir al-ma'thur itu tafsir yang, atau al-manqul itu tafsir yang hanya memindah. Memindah artinya zaman dulu Rasulullah misalkan sudah menerangkan ayat ini. Nah, berarti tinggal merujuk hadisnya di mana, rujukannya di mana. Atau di bawah Rasulullah seperti sahabat Ibnu Abbas yang dikenal sebagai tarjumanul Quran, atau yang lain, Ibnu Umar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Ibu Aisyah. Bagaimana memaknai Al-Quran, atau bawahnya tabi'in seperti Imam Mujahid, Imam Qatadah, dan tabi'in yang dikenal
ahli tafsir. Berarti bedanya kalau kita mengatakan tafsir saya ini mangkul, harus ada rujukannya dari kitab apa, baru namanya mangkul atau maksur. Terus yang berbicara, yang memaknai ini siapa? Sahabat, apa tabi'in, apa Rasulullah? Nah, kalau bicara ini mangkul musnad, berarti harus menunjukkan sandaran sanadnya. Muttasil, sambung apa tidak sanadnya. Kalau tidak bisa menunjukkan itu, berarti itu tafsir namanya terjemah. Namanya itu tafsir lughah, bahasa. Itu boleh dilakukan oleh orang yang sudah lengkap alatnya, bahasanya. Adapun yang lain berarti meniru, mengikuti orang yang ahli ini. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Contoh nyata misalkan begini. Kalau kita punya guru, ustadz atau kiai atau syekh yang asalnya berguru di Arab. Ketika dia berguru, dia ketemunya orang Arab. Orang Arab tidak maknai bahasa Indonesia, karena orang Arab nggak bisa bahasa Indonesia. Gurunya tidak memaknai bahasa Indonesia, tidak maknai bahasa Jawa, bahasa Madura misalkan. Nah, terus setelah pulang orang ini berguru di sana, Al-Quran, Al-Hadis dimaknai dengan berbahasa Indonesia atau dimaknai bahasa Madura, maknai bahasa Jawa. Itu namanya alih bahasa, namanya terjemah. Itu perlu alat. Nggak boleh, karena Al-Quran itu sudah ada kaedahnya. Oleh Allah disebutkan Quranan Arabiyan, Quran bahasa Arab. Nah, berbahasa Arab, bahasa Arab itu ada tata bahasa Arabnya. Nah, tata bahasa Arab, alatnya untuk menguasai bahasa Arab itu ada, namanya nahwu, shorof, balaghah, mantiq. Itu alatnya. Ketika seseorang lengkap alatnya itu, dan dia memang betul-betul berguru di Arab, lalu dia memaknai, menerangkan Al-Quran dengan kemampuannya itu namanya terjemah. Itu namanya tafsir lughah, tafsir secara bahasa. Kalau tafsir seperti Ibnu Katsir ini, yang kita baca ini, kita terjemah menurut bahasa, isinya itu adalah maksur, al-maksur, atsara, di Bekasi, artinya betul-betul di situ ada dasar siapa yang mengucapkan, siapa asal usulnya yang mengartikan. Itu namanya tafsir mangkul. Jadi saudara-saudara yang ingin memperdalam makna keterangan tafsir Al-Quran secara mangkul atau maksur, rujuklah kepada kitab-kitab tafsir yang memang sudah dikenal, itu tafsir mangkul atau maksur, seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan lain-lain. Jazakumullah khairan, barakallah fina wa fikum. Kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 19. Sahih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibin, atau seperti hujan, minas sama, dari langit, fihi, di dalam hujan atau langit, zulumatun, beberapa kegelapan, wara'dun, dan petir. Petir itu suara yang kenceng, itu namanya petir, ra'ad. Wabarkun, dan kilat. Kilat itu biasanya lap sebelum suara petir. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim.
menjadikan, maksudnya menyumbatkan, nyumpelkan mereka asabi'ahum pada beberapa jari mereka fi adhanihim di telinga-telinga mereka. Munafik. Minas sawa'iqi hadaral maut. Minas sawa'iqi karena suara-suara keras yang diikuti dengan api. Hadaral maut karena takut mati. Takut mati. Tutupi telinganya karena khawatir mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu dan Allah muhitun, meliputi. Meliputi itu menguasai penuh, melihat secara langsung, bil kafirina kepada orang-orang kafir. Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, wa hadza mathalun akharu darabahu Allah taala li darbin akhara minal munafiqin. Ini adalah gambaran lain. Darabahullah, membuat pada gambaran itu siapa Allah, lidarbin akhara, untuk macam yang lain, minal munafiqin, dari orang-orang munafik. Artinya ini jenis orang munafik yang lain, golongan kedua, jenis orang-orang munafik yang lain. Yang pertama di ayat sebelumnya, apa bunyinya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada golongan munafik itu yang pura-pura beriman padahal hatinya masih kafir. Sampai di akhir ayatnya kan wa idza laqul ladzina amanu, ayat selanjutnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu namanya golongan munafik jenis pertama dalam surah Al-Baqarah ini. Namanya munafik i'tiqadi. Munafik yang akidahnya itu, keyakinannya itu masih kafir, belum iman. Nah, ini ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah jenis kemunafikan yang lain. Allah membuat gambaran untuk golongan munafik yang lain, bukan yang di ayat sebelumnya. Wahum qaumun yadharu lahumul haqqu taratan wa yashukkuna taratan ukhra. Dan mereka munafik golongan kedua ini, itu kaumun kaum yadharu yang tampak, lahum bagi mereka, apa al-haqqu, kebenaran, taratan sekali waktu, wa yashukkuna dan ragu mereka, ragu dengan kebenaran, taratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Ini jenis munafik yang sekali waktu hatinya itu ngerti dengan kebenaran, paham dengan kebenaran. Itu sekali waktu ngerti dengan kebenaran, paham, tampak jelas kebenaran di dalam hati dia. Sekali waktu dia ragu, tidak yakin dengan kebenaran. Faqulubuhum fi hali syakkihim wa kufrihim wa taraddudihim kasaybin. Maka hati mereka dalam keadaan ragunya mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka, wa taraddudihim, sama taraddud itu juga ragu-ragu, maju mundur. Wa taraddudihim, taraddada ya taraddadu taraddudan. Iku kasaybin, gambarannya seperti saib, seperti saibin.
Jadi Imam Ibnu Katsir di sini memberikan penjelasan kesimpulan golongan kedua ini karena hatinya itu kadang ngerti kebenaran, kadang tidak. Ayat ini menggambarkan hati mereka ketika dalam keadaan ragu. Ini ayat-ayat ini menggambarkan kondisi hati mereka ketika dalam keadaan ragu, dalam keadaan kufur terhadap kebenaran. Itu gambarannya seperti soib. Apa soib itu? Wasoib iku al-matar, hujan. Berarti gambarannya seperti hujan. Siapa yang memaknai soib itu hujan, nah ini namanya mangkul sekarang. Namanya mangkul maksur. Qalahu Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat. Mengatakan pada makna soib itu adalah hujan, itu adalah Ibnu Mas'ud satu, sahabat Ibnu Mas'ud dua, wa Ibnu Abbas, wa nasun dan manusia, sebagian manusia minas sahabah, dari sahabat. Ini namanya mangkul maksur. Siapa yang memaknai ini hujan? Ya ini sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, wa nasun, wa Abul Aliyah wa Mujahid, ini tabi'in sudah, wa Sa'id bin Jubairin wa Ata'u wal Hasan al Basri wa Qatadah wa Atiyatu al Aufi wa Ata al Khurasani wa Suddi wa Rabi' ibnu Anas. Itu adalah para ulama-ulama yang dikenal, apa namanya, terkenal dalam masalah ilmu tafsir, khususnya ilmu tafsir. Khalas, faham tuh? Wa qala ad-Dhahhak huwa as-sahab. Berkata siapa ad-Dhahhak, huwa sayyib itu maknanya adalah mendung. Wal ashharu, kata Imam Ibnu Katsir, adapun makna yang masyhur, yang paling dikenal, huwal mataru nazala minas sama. Sayyib itu adalah hujan yang turun minas sama, dari langit. Ini poin pertama. Ya, bagi yang bawa kertas, bawa apa, mau disimpulkan silahkan. Jadi dalam satu ayat itu kadang-kadang Imam Ibnu Katsir menerangkan 5-6 hal. Ini poin pertama. Jadi dalam poin pertama Imam Ibnu Katsir di sini memberikan kesimpulan bahwa ayat ini adalah gambaran hati orang munafik yang jenis kedua, yang kadang-kadang dia ngerti kebenaran, dia kadang ragu, tetap kafir. Dia ragu, hatinya ragu dengan kebenaran. Nah, ketika hati itu ragu, gambarannya seperti ini, seperti hujan. Siapa yang memaknai hujan? Sudah ada tadi. Siapa? Ada sebagian Imam Ad-Dhahhak memaknai itu mendung. Namun yang paling dikenal maknanya adalah hujan. Fi hali dhulumatin, ini fihi dhulumatun, kan gitu. Di dalam hujan itu, dalam langit itu ada gelap. Fi hali dhulumatin, dalam keadaan gelap, dalam keadaan zulumat. Zulumat itu beberapa kegelapan. Wahia, adapun zulumat iku asyukuk wal kufru wan nifaq. Zulumat yang dimaksud adalah keraguan, kekufuran, dan kemunafikan. Jadi di dalam hatinya itu, di situ ada keraguan, ada kekufuran, ada kemunafikan. Wa ra'dun, dan ra'id, petir. Wa huwa ma yuz'ijul quluba minal khaufi. Adapun ra'dun itu adalah ma yuz'ij, apa-apa yang mengagetkan. Apa? Mengagetkan, ya kaget. Al-quluba, pada beberapa hati, minal khaufi, karena rasa takut. Ra'dun itu petir, yang dimaksud adalah kinayah dari
salah sesuatu yang membuat hati itu takut, membuat hati itu terkejut, kaget dan takut, gemeter. Kenapa digambarkan seperti ini? Fa inna min sya'nil munafiqin al-khawfus syadidu wal faza'u. Sesungguhnya termasuk kondisi atau keadaan orang-orang munafik itu al-khawfu, merasakan rasa takut, as-syadidu yang sangat, wal faza'u dan panik. Faza' kaget, panik. Jadi ra'dun ini menggambarkan kondisi orang munafik yang dalam keadaan ketakutan, kepanikan. Suara kenceng itu, suara petir yang kenceng itu membuat hati itu gemeter, takut. Itu menggambarkan kondisi, keadaan hatinya orang kafir, orang munafik ini yang seringnya itu dalam keadaan dia itu khauf, dalam keadaan takut, dalam keadaan faza'. Mana ayat yang menggambarkan bahwa munafik dalam keadaan takut? Ini kama qala ta'ala, yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum. Surat Munafikun ayat 4. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka menyangka bahwa setiap suara keras, nasihat-nasihat yang kenceng, 'alaihim, mengenai mereka. Jadi mereka itu kalau ada suara nasihat yang kenceng, bukan suaranya yang kenceng, isinya yang mengena, mereka itu merasa kenean terus, sehingga hatinya itu risau terus. Itu humul aduwwu, mereka adalah musuh. Wa qala, dan berfirman siapa Allah dalam ayat lain, wa yahlifuna billah, dan mereka bersumpah billah, demi Allah, wahum kadzibun, aslinya mereka itu dusta. Walaupun bersumpah mereka itu dusta, isinya innahum laminkum, mereka itu, sungguhnya mereka itu bersama kalian orang iman, termasuk kalian. Wa ma hum minkum, dan tidak ada mereka itu minkum, termasuk kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun. Ini yang digaris bawahi. Qaumun yafraqun, keadaan takut. Akan tetapi mereka kaum yafraqun, yang faraq artinya keadaan takut, khawatir, galau. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan. Law yajidun, seandainya menjumpai mereka malja'an, pada tempat mengungsi, atau mudakhalan, atau tempat masuk, lawallau ilaihi, maka niscaya pergi mereka, berpaling mereka ilaihi, pada malja'an. Wahum yajmahun, dan mereka yajmahun, keadaan takut. Jadi beberapa ayat ini menggambarkan bahwa kondisi orang munafik itu selalu hatinya itu dalam keadaan ketakutan, keadaan kepanikan, karena merasa setiap ayat turun itu ngenai dia akan membuka rahasia dia. Orang itu kalau pendusta itu nggak tenang hidupnya. Kalau suka dusta itu nggak tenang hidupnya, di mana-mana khawatir konangan, khawatir ketahuan. Nah, itulah kata kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir, ar-ra'du itu menggambarkan kondisi hati mereka yang dalam keadaan apa? Ketakutan, kepanikan. Kalau dzulumatun, kondisi keadaan munafik, kafir, ragu. Sekarang wal barku, ma huwa ma yalma'u fi qulubi haula'id darbi minal munafiqin fi ba'dil ahyan. Wal barku, yang dimaksud al barku, apa maknanya tadi? Kilat. Itu maksudnya huwa, iya, barku, ma, apa-apa, apa saja, yalma'u, yang menyinari, menerangi, fi qulubi haula'id darbi, di dalam beberapa hatinya mereka ini jenis, minal munafiqin, dari orang-orang munafik, fi ba'dil ahyan, dalam sebagian keadaan.
yaitu min nuril iman, dari cahaya iman. Jadi dalam hatinya itu kadang-kadang ada kilat. Ibaratnya ada kilatnya. Kilat itu cahaya iman yang menerangi hati golongan munafik ini di dalam sekali waktu, tidak terus menerus. Barku itu kan juga datangnya sekali waktu, nggak terus menerus. Lap gitu, udah hilang. Artinya kondisi orang munafik yang jenis kedua ini kadang-kadang hatinya itu diterangi keimanan, tapi tidak terus menerus. Kadang-kadang terangi keimanan. Khalas. Walihada qala, karena inilah qala berfirman siapa Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut, menjadikan mereka pada jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka minas sawa'iqi, karena suara-suara yang sangat keras, hadaral maut, karena takut mati, ditutupi telinganya karena takut mati. Was-sawa'iqu, dalam ayat ini sawa'iqu iku jam'u sa'iqah, jamaknya lafadz sa'iqah. Jadi sawa'iqu wazan mafa'ilu, berarti beberapa sa'iqah. Wahia, adapun sa'iqah iku narun, api, tanazzalu, yang turun apa api, minas sama, dari langit, waqtarra di asyadid, bersamaan dengan waktu petir yang apa, yang kenceng apa yang kuat, petir yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat. Sawa'iq itu jamak dari sa'iqah. Sa'iqah itu adalah nama atau sebutan untuk api, ya, yang bersamaan dengan petir yang sangat kuat. Kalau sebelum petir itu biasanya lap itu namanya arbarku, sedikit itu lap. Tapi kalau ini sampean lihat petir di atas terus ada kayak celaret kayak api itu, nah itu namanya sawa'iq. Namanya sawa'iq. Nah, ketika terjadi petir dan muncul sawa'iq, itulah orang munafik menutup telinganya, menutup telinganya. Artinya kesimpulannya ya, ada hal-hal yang akan membongkar rahasia mereka, atau ada hal-hal ayat yang akan menjatuhkan mereka menurut anggapan mereka, itu mereka tutup karena takut. Ibarat itu kayak ada petir yang berapi yang menakutkan. Itulah orang munafik. Terus di sini bacaan ini, itu yang poin kedua itu, poin keberapa itu? Zulumatun sudah, ra'dun sudah, barkun sudah, hadaral maut. Berikutnya ini punya saya nomor berapa ini? 5 ya, udah kelima ini, bahasan kelima. Was-sawa'iqu itu jam'u sa'iqah, bahasan kelima. Sekarang bahasan keenam. Wahakal Khalilu ibnu Ahmad an ba'dihim, menghikayatkan, menceritakan siapa Al-Khalil ibnu Ahmad an ba'dihim, dari sebagian mereka para ulama, para qurra. Bacaannya itu sa'iqah, pakai sin, bukan sa'iqah tapi sa'iqah. Ini jamaknya lafadz sa'iqah. Ini bacaan, jenis bacaan. Wahaka ba'duhum, menceritakan sebagian mereka, sa'iqatun wa saqatun wa saqi'atun. Nah, ada yang sebagian mengatakan itu adalah jamak dari sa'iqah dan saqah dan saqi'ah, diwalik saqi'ah. Ini jenis-jenis asal katanya atau bacaannya.
Wa nukila anil Hasan al-Basri annahu qara'a, dimangkulkan, nukila dinukil, dimangkulkan dari Hasan al-Basri annahu qara'a, sungguhnya Hasan al-Basri membaca minas sawaqi'i hadzaral maut. Apa bedanya? Itu hurufnya dibalik, kebalik itu. Berbalikan hurufnya. Kalau sawa'iku di sini sawaqi'un. Berarti asal kata kalau sawa'iku itu so'aqa atau so'iqa ya, fasa'iqa ya. Kalau sawaqi'un qafnya di depan, soqi'a atau soqa'a, bitakdimil qaf, mendahulukan qaf, qi'a bukan iqa. Wa ansadu, dan bersair mereka li Abin Najm, miliknya syair Abin Najm, isinya maksudnya ada syair bahasa Arab yang menguatkan bacaan ini sawaqi'a, yaitu yahkuna bil masqulatil qawati'i tashakkukal barqi anis sawaqi'i, bukan dari sawaqiqa, sawaqi'i. Ya, ini Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang asli. Nah, bahasa Arab yang asli itu ada di syair-syair orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab asli sebelum Al-Quran diturunkan. Setelah Al-Quran diturunkan, untuk memaknai, kadang-kadang itu melihat syair-syair jahili yang sudah berlaku di zaman sebelum Islam datang. Nah, makanya para ulama ketika ada perselisihan bacaan, kadang mereka mencarikan rujukan perbandingan, ada nggak dalam bahasa Arab yang berlaku di syair-syair bahasa Arab yang dikenal sejak zaman dulu. Oh, ternyata ada seperti ini. Nah, Hasan al-Basri membaca minas sawaqi'i. Oh, ini ada penguatnya di syair-syair bahasa Arab. Nah, anis sawaqi'i bukan apa? Sawaqi'i. Ya, hanya untuk syawahid saja, ini untuk penguatnya aja. Adapun maknanya secara umum sama, hanya perbedaan bacaan dan bacaan. Maknanya apa? Kalau syair begini yang ngerti ya tukang syairnya. Kalau makna secara umum cuman yahkuna, menghikayatkan mereka bil masqulah, dengan sesuatu yang bersih, al-qawati'i yang kuat, yang pasti, tasyakkukal barqi, seperti pecahnya atau cemeleretnya, pecahnya, cemeleretnya sinar kilat, anis sawaiki, dari sawaik, dari petir yang berapi. Qalan Nuhas, berkata ulama bahasa yaitu An-Nuhas, wahiyya lughatu Bani Tamim. Adapun kata-kata sawaqi'a itu adalah bahasanya orang Arab golongan Bani Tamim. Wa ba'di Bani Rabi'ah, dan sebagian Bani Rabi'ah. Harrara dzalika, menetapkan pada demikian itu siapa? Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, fi tafsirihi, di dalam tafsir Al-Qurtubi. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu menguasai orang-orang kafir, meliputi. Ai, maksudnya wala yujzi'u anhum hadruhum syai'a li'anna Allah muhitun bihim biqudratih
wala yujzu dan tidak melindungi, tidak mencukupi anhum dari mereka apa hadruhum rasa takutnya mereka syai'an sedikit pun. Maksudnya mereka munafik. Munafik itu dihukumi kafir. Mereka saking takutnya menutup telinga karena takut mati. Atau di depan tadi ra'dun, khawatir terus panik terus hatinya, itu enggak manfaat. Tidak bermanfaat, tidak mencukupi pada mereka sedikit pun. Kenapa? Li'annallaha muhitun bihim biqudratih. Karena Allah, sesungguhnya Allah itu meliputi mereka, mengelilingi mereka biqudrati dengan kekuasaan Allah. Wahum dan mereka ikut tahta masyiatihi wa iradatih, berada di bawah kehendak Allah, masyiah kehendak Allah, wa iradati dan kehendak Allah, iradahnya Allah. Mereka tidak bisa keluar dari masyiah dan iradah Allah. Kama qala ta'ala, diperkuat oleh firman Allah Ta'ala yang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladhina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Ayat terakhir itu, wallahu min waraihim muhit. Adakah datang pada kamu Muhammad cerita bala tentara, yaitu Fir'aun wa Thamud? Sudah teman, balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang kafir itu dalam keadaan mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu, sedangkan Allah min waraihim muhitun, Allah itu meliputi di belakang mereka, artinya menguasai mereka, tidak akan bisa pergi dari kekuasaan Allah, kekuasaan Allah sewaktu-waktu. Jadi percuma mereka punya rasa takut, selalu panik, selalu sampai nutup, karena saking takutnya, saking paniknya dia menutup telinganya karena takut mati. Itu nggak manfaat bagi mereka. Itu nggak manfaat bagi orang kafir, karena Allah sewaktu-waktu tetap merusak atau menyiksa atau menghancurkan mereka. Tsumma qala, kemudian berfirman siapa Allah? Dah ya, kesimpulannya jelas lah. Jadi Imam Ibnu Katsir di sini memilih penjelasan bahwa ayat ini kesimpulannya adalah menceritakan tentang jenis orang munafik yang kedua, yaitu yang hatinya kadang-kadang ada sinar iman. Maka orang yang seperti ini ketika dia dalam keraguan, itu digambarkan kayak mau turun hujan, di sana ada kegelapan. Artinya hati mereka itu nifak, kafir, taraddud, ragu. Terus ada ra'dun, petir, maksudnya selalu dalam keadaan panik. Barkun, itu kadang-kadang ada sinar terang, sinar keimanan. Kadang-kadang dia ada keimanannya sedikit. Terus kondisi ketakutannya mereka itu sampai ibarat mereka itu nutup telinga karena ada suara-suara yang kenceng, itu karena takut mati. Itu kondisi paniknya mereka. Ada nasihat begini, ada ayat turun begini, ada gini, ada perintah Nabi, ada perintah gini. Mereka itu keadaannya panik terus, khawatir terbongkar rahasianya, dustanya, khawatir nggak kebagian kalau zaman dulu jarahan, dan selalu risau terus, ketakutan terus. Kata Allah, percuma itu ketakutan, karena Allah wallahu muhitun bil kafiri. Khalas. Nah, ini kalau samban menjelaskan begini, ini namanya samban tambahi, ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, maksurnya, mangkulnya dari Imam Ibnu Katsir. Kalau samban ngomong lagi musnad, disandarkan dengan mana sanad samban kepada Ibnu Katsir. Nah, mutasil apa enggak? Dapat dari mana ini samban? Ngaji di mana? Oh, saya nggak ketemu orangnya, cuma ngambil kitabnya. Berarti mungkin
mungkote. Tanpa begitu berarti itu bukan mangkul, bukan maksur, berarti terjemah namanya. Terjemah. Namanya tafsir bil lughah. Tafsir menggunakan bahasa. Boleh asal lengkap syaratnya, lengkap syarat-syaratnya, alatnya. Taib. Yakadul barku, summa qala, kemudian berfirman siapa Allah? Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir apa petir itu kilat yakhtafu absarahum, menyambar, menghilangkan absarahum pada beberapa penglihatan mereka. Penglihatan itu tidak harus matanya. Ada matanya tetap tapi penglihatannya hilang. Maksudnya apa? Buta. Kadang ya sak matanya hilang. Yakhtafu absarahum. Ai maksudnya li syiddatihi wa quwwatihi fi nafsihi wa dha'fi basairihim wa adami thabatiha lil iman. Li syiddatihi karena kuatnya atau sangatnya kilat. Wa quwwatihi, dan kuatnya kilat, fi nafsi, dalam dirinya kilat. Wa dha'fi basairihim, dan lemahnya mata mereka, pandangan-pandangan mereka. Wa adami thabatiha, dan tidak tetapnya mata, absar, lil iman, pada keimanan. Pada keimanan. Hampir saja kilat yang sangat kuat itu lap karena kuatnya, karena sinarnya begitu terang sekali, kilat itu membuat mata mereka buta. Hampir saja. Kenapa? Karena pandangannya, matanya itu lemah, tidak punya kekuatan, dan tidak bisa tetap di dalam keimanan. Wa qala Ali bin Abi Talha Ali bin Abbas. Ini rujukan pertama. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, yaqul, berkata Ibnu Abbas, yakadu muhkamul Quran yadullu ala auratil munafiqin. Ini pertama, rujukan pertama, mangkul, maksur dari Ibnu Abbas. Hampir apa ayat-ayat hukum Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas, muhkam itu ayat hukum atau ayat yang sangat berhikmah, sangat jelas, hampir saja ya dulu menunjukkan, membuka, membongkar ala auratil munafikin, atas rahasia-rahasia orang munafik. Ibnu Abbas mengartikan seperti itu. Jadi ayat itu menunjukkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun yang hampir membuka secara terang-terangan rahasia-rahasia orang munafik, hampir seluruhnya. Kalau sebagiannya sudah disebutkan rahasia orang munafik itu, tapi hampir saja dibuka total semuanya, kata Ibnu Abbas. Mana tadi? Wa qala Ibnu Ishaq, ini rujukan kedua. Hadatsani Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbas, dari Ikrimah atau dari Ibnu Abbas. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, ay maksudnya li syiddati dawil haqqi, karena sangatnya atau sangat terangnya kebenaran, sangatnya sinar kebenaran. Barku itu digambarkan
sinar terang adalah kebenaran. Hampir saja sinar kebenaran yang sangat terang itu menyambar mata mereka, membuka rahasia-rahasia mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fih, ketika menyinari apa kilat lahum pada mereka, masyaw maka berjalan mereka fihi di dalam kilat. Wa idza adlama alaihim, ketika menggelapi, artinya tidak muncul apa kilat, qamu maka berdiri mereka. Ay maksudnya kata Ibnu Abbas atau Ikrimah, kullama dhahara lahum minal imani syai'un, kullama dhahara ketika tampak lahum bagi mereka minal imani dari keimanan, apa syai'un sesuatu, ista'nasu maka tenang mereka, bihi dengan syai', wattaba'u dan mengikuti mereka hu pada syai'. Kalau keimanannya muncul, ya, mereka itu tenang dan mengikuti keimanan itu. Ibarat ada kilat muncul, dia berjalan. Jadi di hatinya itu, kalau sesuatu dari keimanan itu mulai tampak, mulai ada, muncul, dia tenang dan dia ikuti. Waktunya sholat, misalkan dia ikut sholat, dia ikuti. Ibaratnya kilatnya lagi muncul, tampak. Wacaratan dan sekali waktu ta'ridu datang lahum pada mereka apa syukuku keraguan, azlamat yang menggelapi apa keraguan, kulubahum pada beberapa hati mereka. Fawaqafu maka berhenti mereka hairin, keadaan bingung. Sekali waktu rasa perasaan keraguannya itu dalam hati itu datang. Nah, kalau sudah ragu dengan kebenaran, keimanannya hilang, yang muncul adalah kemunafikan, keraguan, lalu dia berhenti, udah keadaan bingung. Waktunya sholat misalkan nggak sholat, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya sodako nggak sodako, berhenti dia karena kemunafikannya muncul. Itu gambaran ketika kilat tidak ada. Jadi kilat itu menggambarkan sinar keimanan, sinar keimanan. Paham tuh? Khalas? Mafhum? Itu perkataan dari Ibnu Abbas, rujukan kedua atau Ikrimah. Ketiga, rujukan ketiga, waqala Ali ibnu Abi Thalha an Ibnu Abbas juga. Jadi jalur sanad lain dari satu guru pun bisa pengertiannya bermacam-macam. Kullama adha'a lahum masyufi, ketika menyinari apa kilat kepada mereka, maka mereka berjalan dalam kilat itu. Yaqul, berkata Ibnu Abbas, kullama asabal munafiqin, ketika mengenai pada orang-orang munafik, yaitu min izzil Islam, dari kemuliaan atau kemenangan Islam. Kalau Islam kelihatan menang, mulia, itma'annu ilaihi, maka tenang mereka ilaihi pada izzil Islam. Dah, kalau banyak pertolongan, rezekinya banyak, badannya sehat, ternaknya berhasil, pertanian berhasil, dah tenang. Wah, barokah ini, barokah ini. Itma'annu alaihi. Wa idza asabal islama nukbatun, ketika menimpa pada Islam maupun nukbatun, sesuatu yang menyusahkan, melukai, kalau banyak musibah, banyak kesusahan, banyak cobaan, qamu maka mereka berdiri, berhenti, liyarji'u ilal kufri, supaya mereka kembali kepada kekufuran. Faqaulihi ta'ala,
ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala. Jadi penjelasan seperti ini itu dikuatkan oleh ain. Apa bunyinya? Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. Sebagian dari manusia ada orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah ala harfin, atas ujung, di ujung tanduk keraguan, tidak dalam keadaan mantap, kemantapan, enggak. Bagaimana prakteknya? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika menimpa pada dia kebaikan, nikmat, kemenangan, sehat, waras, itma'anna bih, maka dia tenang bihi, dengan khair. Terus ayat selanjutnya, wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau ada fitnah, dia kembali ke wajah dia aslinya, yaitu munafik lagi. Jadi menurut penjelasan yang terakhir ini dari Ibnu Abbas, ini dikatakan ayat ini menggambarkan kondisi orang munafik. Kalau keadaan menang, dia maju semangat. Keadaan susah, dia berhenti, kembali kepada kekafirannya. Kembali kepada kafirannya. Dia bersiap kembali kepada. Itu diperkuat dalam ayat lain surah Al-Hajj ayat 110 ya. Surat Al-Hajj 110. Ini namanya tafsir Al-Quran, ayat ditafsir dengan ayat Al-Quran. Ini. Siapa yang menafsir seperti ini? Ibnu Abbas. Ini salah satu caranya menerangkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada yang namanya wa ukharu mutasyabihat. Ada Al-Quran itu ada ayat-ayat yang hampir sama, mirip-mirip, itu saling memperkuat, kadang berupa cerita, kadang berupa pengertian seperti ini. Waqala, rujukan ke berapa? Keempat. Waqala Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah aw Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbas, atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Kullama adha'a lahum masyawfi wa idza adlama 'alaihim qamu. Ay maksudnya ya'rifuna al-haqqa wa yatakallamuna bih. Mengetahui mereka al-haqqa pada kebenaran. Wa yatakallamuna, dan berbicara mereka bihi dengan kebenaran. Fahum, maka mereka min qaulihim, karena ucapan mereka bihi dengan kebenaran, iku ala istiqamatin, menetapi istiqamah dalam ibadah, tertib. Jadi ketika mereka mengetahui sesuatu yang benar dan berbicara benar, sebab pembicaraan benar mereka, maka mereka menjadi istiqamah. Ketika ada kilat, kulama adha'alahum, ketika ada kilat terang, dia berjalan, itu namanya istiqamah. Ketika dia sudah ngerti kebenaran, dia ngomongkan kebenaran, dia istiqamah, jalan terus, ibadahnya jalan terus, tertib. Fa idza takasu minhu ilal kufri qamu ay mutahayyirin. Ketika kembali mereka, wa idza takasu, ketika mundur mereka minhu dari kebenaran, ilal kufri, menuju kekafiran. Ketika mereka mundur dari kebenaran, pindah kepada kekufurannya, kemunafikannya muncul, qamu, maka mereka berdiri. Maksudnya apa? Mutahayyirin, keadaan bingung, tidak bisa menentukan. Wahakadha, seperti ini yang keempat ini, ucapan penjelasan dari Ibnu Abbas yang keempat ini, qala yakun amana. Qala, berkata siapa? Abul Aliyah, wal Hasan al-Basri wa Qatadah war Rabi' ibnu Anas was Suddi bisanadih, dengan sanadnya
Imam As-Suddi anis sahabati, dari para sahabat. Wahwa, pengertian yang keempat ini as-sahhu, paling sahih menurut Imam Ibnu Katsir. Wadharu, dan lebih jelas. Wallahu a'lam. Imam Ibnu Katsir tidak menafikan apa yang maksur dari para ulama sebelumnya, apa yang mangkul. Nah, cuman Imam Ibnu Katsir punya penilaian. Ini namanya tidak ta'assubi. Kalau mangkul, mangkulnya apa saja, maksurnya apa saja, dari siapa saja, terus memilih itu boleh, tanpa harus menyalahkan antara satu dengan yang lain. Seperti ini dari Ibnu Abbas ada berapa jalur itu. Cuman kata Imam Ibnu Katsir, menurut saya yang paling sahih dan paling jelas sekali itu yang terakhir, yang keempat ini. Wallahu a'lam. Wa hakadha yakununa yaumal qiyamah. Ini masih membahas masalah yakadul barku yakhtafu absarahum. Di dunianya tadi sudah mangkulnya, sudah ada 4 itu penjelasannya. Itu kondisi di dunia. Nah, sekarang Imam Ibnu Katsir menggabungkan kondisi di akhirat, bagaimana mereka munafik ini. Hakadha wa hakadha, seperti ini yakununa, akan ada mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yaitu indama yu'tan nasu an-nura, ketika diberi siapa manusia pada cahaya, bihasabi imanihim, sesuai dengan kira-kira keimanan mereka. Faminhum, sebagian dari mereka, man yu'ta minan nur, ada orang yang diberi dari cahaya itu ma yudhi'u lahu masirata farasikh, ma apa-apa yudhi'u yang menerangi lahu pada dia, masirata farasikh, pada jarak perjalanan beberapa farsakh, beberapa mil. Yaitu 1 farsakh 3 mil lah. Nah, ini beberapa farsakh, artinya ratusan kilo. Sebagian ada yang dikasih cahaya itu ratusan kilo, beberapa farsakh. Wa minhum wa aktsaru min dzalik, wa aktsara min dzalik, dan ada yang lebih banyak dari demikian itu. Wa aqalla min dzalik, ada yang lebih sedikit daripada demikian itu. Tergantung apa? Bihasabi imanihim, tergantung imannya. Wa minhum, sebagian dari mereka, man, ada orang, di golongan kedua, tadi golongan pertama, yudfa'u nuruhu taratan wa yudhi'u ukhra. Yudfa'u, yang dipadamkan apa nuruhu, cahaya dia, taratan sekali waktu, wa yudhi'u, dan menerangi apa cahaya, ukhra, sekali waktu. Ada orang itu cahayanya biar pet, kata orang Jawa, biar pet. Kadang-kadang terang, kadang-kadang mati pet, biar pet. Fayamsi, maka berjalan dia, alat sirati, di atas sirat Jahannam itu, taratan sekali waktu, wa yaqifu, dan berhenti dia, ukhra, pada waktu yang lain. Allahumma la taj'alna minhum hadza. Jadi berjalan di atas sirat yang segitu tajamnya, gelap, karena sinarnya kadang terang, kadang mati. Ya udah, kalau mati berhenti di situ. Allahu Akbar. Padahal di situ banyak kalalib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus golongan ketiga, wa minhum man yudfa'u nuruhu bil kulliyah. Total. Sebagian dari mereka ada orang yang dipadamkan cahayanya bil kulliyah, total, habis sama sekali. Siapa mereka? Wahum al-khullasu minal munafiqin. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzu billah. Nas'alullah as-salamah. Mereka itu al-khullas, orang-orang yang murni munafik.
Khullas itu jamaknya khalis. Orang-orang yang murni, minal munafikin, dari golongan orang-orang munafik. Munafik yang tulen, kata orang Jawa, murni, tanpa karat sama sekali, tapi munafik tok isinya. Yaitu siapa mereka? Alladzina qala Allahu ta'ala fihim. Orang-orang yang berfirman siapa Allah tentang mereka. Yaqulul munafiquna yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada harinya berkata siapa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang munafik perempuan berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Apa perkataannya? Unzuruna, tunggulah kami. Intaziruna maknanya, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, maka bahasa Jawanya nyumet ingsun. Apa nyumet ini? Bukan mumet. Nyumet itu apa ya? Menyalakan aku min nurikum, dari cahaya kalian. Cahayaku nggak ada ini, habis, saya tak minta sedikit aja supaya nyala cahaya saya. Namanya nyumet. Mengambil sedikit aku dari cahaya kalian. Kila, dikatakan malaikat menghalangi sambil mengatakan irji'u wara'akum, irji'u wara'akum, pergilah kalian, kembalilah kalian, wara'akum, ke belakang kalian, mundur, mundur, mundur. Nggak tahu pakai gas air mata apa tidak ini. Nggak perlu, malaikat nggak perlu gas air mata. Faltamisu nura, maka mencarilah kalian nura, cahaya. Sana-sana, mundur, 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 diusir. Tidak bisa bergabung dengan orang-orang yang iman murni. Na'udzubillah. Allahumma atmim lana nurana yaumal qiyamah. Alladzina wa qala fi haqqil mu'minin, dan berfirman siapa Allah dalam haknya orang-orang iman, kondisi hakikinya orang iman, yaitu yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannat Allahumma ja'alna minhum Allahumma tsabbitna 'alal iman. Ini kalau orang iman begini, pada harinya kamu melihat Muhammad pada orang iman laki-laki dan orang iman perempuan, cahayanya terang. Di mana cahayanya? Yas'a, berjalan, sangat luas, terang. Apa nuruhum, cahaya mereka, baina aidihim, di depan mereka. Wa bi aimanihim, di sebelah kanan mereka, terang cahayanya. Sambil dikatakan busyrakum, kabar gembira untuk kalian, al-yaum, hari ini, jannat, surga, 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 surga. Al-ayah. Qala ta'ala yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari itu Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang iman yang bersama Nabi. Apa buktinya? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka berjalan, artinya luas, sangat menerangi di depan mereka, di sebelah kanan mereka. Yaqulun, sambil mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami, jangan dikurangi ya Allah. Setelah melihat kanan kirinya atau di belakangnya ada orang munafik, banyak yang kehilangan cahaya, ada yang biar pet, tadi ada yang pet terus. Nah itu orang iman ada khawatir juga, ya Allah ya atmim lana nurana, terus seperti ini ya Allah, sempurnakan cahaya kami, jangan dikurangi. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Silahkan, suratnya sudah ada tulisannya yang cetakan baru. Zikrul hadis al-warid fi dzalik. Jadi Imam Ibnu Katsir di sini asalnya menerangkan yakadul barqu yakhtafu absarahum, sudah disebutkan 4 tadi kondisi di dunia. Lalu beliau menerangkan kondisi di akhirat. Ternyata di akhirat itu banyak yang berhubungan dengan masalah cahaya. Itu ada beberapa golongan. Ada yang hilang sama sekali cahayanya. Nah, yang pertama, golongan pertama tergantung imannya. Ada yang beberapa farsakh, ada yang sedikit, ada yang lebih banyak lagi. Itu golongan pertama. Kedua, ada yang apa tadi? Kadang mati, kadang hidup.
Cahayanya mati, kadang-kadang hidup. Ada yang ketiga, mati terus. Siapa itu? Munafik yang murni. Sudah disebutkan ayatnya, rujukannya, lalu hadisnya sekarang. Ini namanya mangkul, namanya maksur, ngaji betulan. Nah, kalau Anda tidak seperti ini, berarti itu terjemah. Pahamilah itu. Ifhamu ala dalik. Sekarang hadis yang memperkuat penjelasan ini apa? Qala Sa'id bin Abi Arubah. Istirahat sebentar atau terus istirahat selamanya? Kok selamanya? Istirahat salat dulu. Terus saja. Qala Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah fi qoulihi ta'ala. Jadi Imam Qatadah menjelaskan firman Allah Ta'ala, yauma taral mu'minina wal mu'minat al-ahya. Dzukira, diceritakan lana kepada kami, kata Qatadah, seorang tabi'i, ulama ahli tafsir, kami mendapat cerita anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sungguhnya Rasulullah, ada siapa Nabi, yaqul bersabda, siapa Nabi, minal mu'minina, sebagian dari orang-orang iman, man yudhi'u nuruhu minal madinati ila adana abyan fasan'a. Man, ada orang yudhi'u yang menerangi apa nuruhu, cahayanya dia, minal madinah, dari Madinah, ila adana abyan, sampai ke kawasan Adan Abyan, nama tempat Yaman ini. Fason'a, lalu ada yang sampai ke Son'a. Madinah sampai ke tanah Adan, sampai ke tanah Son'a. Ribuan kilo itu. Bukan ratusan, ribu kilo. Ya, saking terangnya. Wa duna dzalik, ada yang di bawah demikian itu. Waduna dzalik, hatta innal mu'minina man la yudhi'u nuruhu illa mawdi'a qadamaihi. Allahumma zidna al-iman wa zidna nurana bil iman. Allahu akbar. Sampai sesungguhnya sebagian dari orang iman, ada orang la yudhi'u nuruhu, tidak menerangi apa cahaya dia, illa mawdi'a qadamaihi, kecuali di tempat dua telapak kaki dia, tok di bawah sedikit gitu. Allahu akbar. Ini menunjukkan keimanan yang sangat minim. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana zidna al-iman, misalkan, tambah iman kami ya Allah. Jangan sampai mati dalam keadaan iman yang sangat minim seperti ini. Rawahu Ibnu Jarir, warawahu Ibnu Abi Hatim. Saudara, dengan kekuasaan Allah, orang yang tidak punya cahaya ya besok ya berhenti, ya bingung. Bagaimana mau melewati sirat yang sekecilnya seperti rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang, di atas neraka yang penuh dengan gantol kalalib, dengan asap neraka dari bawah. Allahu akbar. Gelap. Setiap orang tidak bisa nebeng cahaya orang lain, nggak bisa. Nah itu orang munafik, naktabis min nurikum unzuruna naktabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Nggak ada seorang sendiri-sendiri. Makanya di sirat nanti, ini bukan hanya di sirat, ya di tempat-tempat lain. Bagaimana bisa maju, bagaimana bisa bergerak kalau tanpa cahaya? Itu apalagi di sirat. Makanya ketika di sirat itu para nabi sendiri mengatakan Allahumma sallim, ya Allah selamatkan saya, selamatkan. Sedangkan tempat lebar saja tidak terlalu bahaya, kalau gelap aja bingung. Bagaimana kondisi seperti itu? Neraka itu gelap, saudara, apinya menjadi api hitam, kelam. Kan begitu. Nah, misalnya merah, putih menjadi hitam. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Maka tetapilah iman sampai polpati, pahami iman itu apa, sesuaikan dengan ayat Al-Quran, sesuaikan dengan sunnah Nabi, berdoalah kepada Allah,
murnikanlah iman kita, akidah kita. Rawahu Ibnu Jarir. Warahu meriwayatkan pada hadis ini siapa Ibnu Abi Hatim min hadis Imran ibni Dawar Al-Qattan an Qatadah binahwih, dengan semisal hadis di atas. Ini rujukan pertama. Kedua, wa hadza kama qala, dan ini seperti yang mengatakan, seperti apa-apa yang mengatakan siapa Al-Minhal Ibnu Amr an Qais bin Sakan an Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi kan Qatadah tabi'i, sekarang Abdullah bin Mas'ud. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Ini namanya hadis mauquf, tapi yang seperti ini namanya hukumnya adalah marfu. Kenapa? Karena la majala lahu lirra'yi. Karena hadis seperti ini tidak ada majal, tidak peluang untuk dira'yi. Berarti kalau sahabat mengatakan karena hal yang gaib, yang belum terjadi, berarti sahabat mengatakan pasti mendengar dari Nabi. Ini yang mengatakan yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim, akan diberi mereka orang iman cahaya mereka sesuai dengan kira-kira amal mereka. Hal seperti ini masalah gaib belum terjadi, sahabat tidak mungkin ngarang sendiri, nggak mungkin. Makanya walaupun sahabat yang mengatakan, walau di mauquf namanya hadisnya naik menjadi marfu, karena la majala lahu lirra'yi, nggak bisa di akal-akal, nggak bisa. Faminhum man yu'ta nurahu kan nakhlah. Sebagian dari mereka ada yang diberi nurahu cahayanya kan nakhlah, seperti pohon kurma. Cahayanya seperti besarnya pohon kurma, lumayan. Wa minhum man yu'ta nurahu karrajulil qa'im. Sebagian dari mereka ada yang diberi cahayanya seperti laki-laki yang berdiri, kayak seorang yang berdiri. Ya, kalau sekarang sampean bayangkan keadaan gelap gulita, terus sampean punya senter. Apa senternya? Apa HP? Tapi senternya itu bisa terang, mundur gini kayak pohon kurma. Ada yang kayak orang berdiri gini tok. Kayak orang berdiri cahayanya. Wa min mana tadi? Wa adnahum, dan paling rendahnya mereka nuran cahayanya iku ala ibhamihi, atas ibu jari dia. Maksudnya ya sebesar ibu jari. Ibu jari ini ya. Ya. Jempol ini loh, ibham, ibu jarinya. Bapak jarinya mana? Anak jari? Jedian. Ibu jari. Yudfa'u marratan wa yattaqidu marratan. Dipadamkan marratan sekali waktu, wa yattaqidu, dan menyala apa cahaya marratan sekali waktu. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ada yang cahayanya sebesar ibu jari ini, kadang mati kadang hidup. Wa hakadha, begitulah kurang lebihnya sesuai dengan keimanannya. Keimanannya biar pet yang itu, kadang semangat kadang tidak, nggak kontinu. Rawahu Ibnu Jarir. Ini saudara yang iman loh ya, kondisi orang iman ini. Kalau munafik, kafir, gelap semua, nggak dapat cahaya. Ini bicara yang iman. Kalau munafik bukan hanya tidak dapat cahaya, wajahnya saja, kafir wajahnya saja gelap kan begitu. Bagi cahayanya nggak punya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, ini rujukan ke berapa? Ketiga. Hadatsana Abi, bapakku Ibnu Abi Hatim, hadatsana Muhammad bin Ali bin Muhammad At-Tanafisi, hadatsana Ibnu Idris, sami'tu Abi, aku mendengar pada bapakku Yalkuru menceritakan siapa bapak Anil bin Hal ibnu Amr an Qais bin Sakan an Abdullah bin Mas'ud, menerangkan ayat. Abdullah bin Mas'ud menerangkan nuruhum yas'a baina aidihim. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, ala qadri a'malihim,
sesuai dengan kira-kira amal mereka, yaitu yamurruna 'alas sirat, berjalan mereka di atas jembatan neraka menuju surga. Minum sebagian dari mereka man, ada orang nuruhu, cahayanya dia iku mithlul jabal, seperti gunung, terang kayak gunung. Wa minhum, dan sebagian mereka man, ada orang nuruhu, cahayanya dia mislun nakhlah, seperti pohon kurma. Wa adnahum, dan paling rendahnya mereka, paling minimnya mereka apanya, nuran, cahayanya, min nurihi, dari cahaya dia, fi ibhamihi, di apa tadi, ibu jari dia, cahayanya itu ada di ibu jarinya. Yattaqidu marratan, murub, apa murub itu, mekan, nyala ya. Marratan, sekali waktu, wa yudfa'u ukhra, dan padam sekali waktu. Nah, ini menunjukkan keimanan yang sangat lemah, imannya muncul hilang, muncul hilang. Makanya keimanan harus dijaga. Rujukan keempat, wa qala Ibnu Abi Hatim aidan hadatsana Muhammad bin Ismail al-Ahmasi hadatsana Abu Yahya al-Himmani hadatsana Utbah bin al-Yaqdhan an Ikrimah an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, laisa ahadun min ahli tauhidi illa yu'ta nuran yaumal qiyamah. Laisa, tidak ada ahadun, seorang pun, min ahli tauhid, dari ahli tauhid, ahli mengesakan Allah, memurnikan agama dan memurnikan niat, tidak melakukan kesyirikan, namanya ahli tauhid. Illa, kecuali yu'ta, diberi dia nuran, cahaya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, pada hari kiamat. Kata Ibnu Abbas, ini sahabat Rasulullah, pinter mana dengan kita? Dulu mana dengan kita? Lebih benar mana kita dengan dia? Oh, bainas sama was sumur, apa itu? Gak ada apa-apanya kita dibandingkan Ibnu Abbas. Jauh. Apa perkataan Ibnu Abbas? Apa beliau mengatakan? Tidak ada seorang pun dari ahli tauhid. Perhatikan, kata-kata tauhid sudah dikenal oleh para sahabat. Sahabat sudah mengatakan tauhid, min ahli tauhid. Tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan, menyatukan ibadah hanya untuk Allah. Cara ibadah, mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hati, iman betul yang berhak disembah itu hanya Allah, lalu praktek ibadahnya hanya untuk Allah, murni niatnya, murni pedomannya, dan betul-betul untuk Allah, bersih dari kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan akbar sedikit pun. Kalau asghar mungkin masih kena, tapi akbar sama sekali tidak. Pasti dia dikasih cahaya besok hari kiamat. Besar kiamat. Fa'amal munafik, nah, namun aturannya seperti tadi, ada yang besar, ada yang kecil cahayanya, ada yang biarpet itu. Fa'amal munafiqu fayudfa'u nuruhu. Adapun orang munafik, maka dipadamkan opo nuruhu, cahayanya, padam sama sekali cahayanya. Fal mu'minu yusfiqu mimma yara min itfa'i nuril munafiqin. Fal mu'min, maka orang iman, yusfiqu, merasa kasihan atau minta disayang, mimma, dari apa-apa, yara, melihat dia, sebab melihat dia, min itfa'i nuril munafiqin, dari dipadamkannya cahayanya orang munafik. Akhirnya fahum yaqulun,
maka mereka orang iman yaqulun berkata, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, Tuhan kami, sempurnakanlah lana untuk kami nurana, cahaya kami. Orang iman waktu itu mungkin belum ngerti bahwa temannya itu munafik. Ya, asalnya cahayanya ada. Yang munafik itu lalu dipadamkan, biar hilang. Kasihan dia orang iman ngelihat itu. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami semua ya Allah. Dia orang iman belum tahu kalau temannya ini munafik. Maka orang iman berkata begitu, berdoa. Atau orang iman takut lihat munafik hilang cahayanya, dia takut dihilangkan. Ya Allah, jangan sampai saya, jangan sampai saya ya Allah, atmim lana nurana. Itu halas mafhum. Rujukan-rujukan mangkul maksur inilah ayat lain dan ucapan-ucapan para sahabat ini. Makanya Imam Ibnu Katsir yang kedua kali menyimpulkan, begitulah kondisi orang munafik besok hari kiamat. Ya, besok orang hari kiamat. Masalah cahaya kalau di dunia tadi kan digambarkan sebagaimana kilat, itulah gambaran. Berarti menurut Imam Katsir di dunianya ya seperti itu, di akhiratnya kurang lebihnya juga seperti itu. Bisa hilang cahayanya. Wa qala ad-Dhahhak, ini rujukan kelima. Berkata ad-Dhahhak Ibnu Muzahim, yu'ta, akan dikasih siapa kulluman, setiap orang, karena yang ada dia iku yudhirul iman fid dunya, menampakkan dia pada keimanan di dunia. Dikasih yaumul kiamah, pada hari kiamat, nuran, cahaya. Setiap orang yang menampakkan keimanan di dunia, besok hari kiamat itu dikasih cahaya. Baik yang memang betul-betul iman betul dari dalam hati, yaitu orang iman, ataupun orang munafik. Hatinya nggak iman tapi dia menampakkan pura-pura iman, semua dikasih cahaya. Asalnya begitu. Fa idzan taha ila sirati, ketika sampai dia ila sirat, pada jembatan neraka sirat, tufi'an nurul munafiqin, maka dimatikan apa cahayanya orang-orang munafik, mati. Falamma ra'a dzalikal mu'minun asfaqu, ketika melihat pada demikian itu siapa orang-orang iman, asfaqu, maka kasihan mereka. Faqalu, maka berdoa mereka orang iman, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, pencipta kami, penguasa kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Ya Allah, jangan sampai ada yang mati. Ya Allah, cahayanya semua sempurnakan ya Allah. Untuk kata doanya orang iman saat itu. Jadi rujukan-rujukan ini menunjukkan kondisi cahaya besok hari kiamat. Kalau munafik, total munafik, khulas, murni munafik, sama sekali tidak punya cahaya. Akhirnya gitu, akhirnya. Ada yang iman sedikit, lemah, yaitu kadang hidup, kadang mati. Yang imannya banyak, terus tinggi terus, ya cahayanya terus muncul terus. Fa idza taqarrara hadza, ketika telah jelas, telah tetap apa hadza ini, kalau sudah jelas, yakin masalah ini sudah sangat jelas, sara, maka menjadi siapa annasu manusia ku aqsaman, beberapa kelompok, beberapa klasifikasi. Kalau kita sudah jelas dengan masalah ini, maka kita bisa membagi manusia itu ada beberapa kelompok, beberapa golongan. Satu, mu'minuna khullasun,
Allahumma ja'alna minhum. Allahumma tsabbitna 'alal iman. Ini golongan pertama. Orang-orang iman khullasun yang mukhlis, murni iman. Wahum mereka golongan pertama ini iqal mausufuna, orang-orang yang disifati, memiliki sifat, disifati bil ayatil arba, dengan beberapa ayat yang 4. Berarti 1 sampai 5, karena ayat pertamanya alif lam mim. Berarti 2 sampai 5. Ayat 4 fi awalil Baqarah, di awal surat Baqarah. Perhatikan saudara, kita ini kalau ingin pasti selamat, ikuti Al-Quran. Kalau sudah disebut seperti ini, ingin menjadi orang iman yang murni, hafalkan 4 ayat itu. Kalau nggak bisa hafal lafadznya, maknanya, keterangannya, lalu yakini, dijadikan sifat betul, baru Anda ulaika humul muflihun. Jangan bikin acara sendiri, jangan bikin peraturan sendiri, jangan bikin, kembalilah kepada ayat Al-Quran, sunnah Nabi. Perhatikan. Cuman kalau bisa berusaha total dulu memahami ayat dan hadis itu. Jangan memahami sedikit, dipegang sedikit, dipegang, akhirnya nggak ngerti yang lain, pegang sebagian, perasaannya itu sudah sempurna. Jangan kuasai ilmu. Kalau Anda belum menguasai ilmu, tanyalah kepada yang Anda perkirakan sudah lebih menguasai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau ingin selamat. Yang kedua golongan kedua, wa kuffarun khullas, orang-orang kafir yang murni juga. Kuffar khullas tapi kuffar. Wa hum mereka iqal mausufuna, orang-orang yang disifati bil ayataini, dengan 2 ayat, ba'daha, sesudah 4 ayat. Sesudah ayat 5 berarti berapa? 2 ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru. Ayat 7, 8. 6, 7. Ya, sudah ayat 5, 6, 7. 2 ayat itu kafir mutlak, murni kafirnya. Yang ketiga, wa munafiqun. Golongan ketiga adalah orang-orang munafik. Wa hum qisman. Nah ini, qismani. Munafik ini dibagi 2. Satu, golongan pertama 3A, khullas. Munafiqun khullas. Munafik yang murni munafik. Siapa dia? Wahum al-madrubu lahum al-mathalun nari. Dan mereka munafik yang murni ini, al-madrub, yang dibuat lahum untuk mereka, apa al-mathalu, gambaran, yaitu an-nari. Gambarannya seputar masalah api. Apa bunyinya? Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Itu golongan pertama, itu munafik yang murni. Munafik yang murni itu dia ibarat orang yang menyalakan api, lalu oleh Allah dihilangkan apinya, ditinggalkan dalam keadaan gelap sampai mati. Dia menuju orang-orang iman, terang sedikit, ya, ngerti dengan Islam, iman itu apa, ini apa, dia ngerti, terang sedikit, lalu dihilangkan oleh Allah. Terangnya itu dihilangkan dan hatinya tetap kafir, tapi dia pura-pura iman. Itu munafik yang murni. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di ayat sebelumnya, kalau ketemu orang iman dia ngaku iman, tapi kalau ketemu temannya dia tetap kafir, hatinya tetap kafir. Itu golongan pertama. Wa munafikun yang kedua, wa munafikun mutaraddidun. Dan orang-orang munafik yang mutaraddid, yang dalam keadaan bolak-balik. Nah, mutaraddid itu ragu-ragu, kadang yakin, kadang tidak. Taratan yadharu lahum luma'un
minal iman wa taratan yakhbu. Taratan sekali waktu yadharu tampak lahum bagi mereka polumaun cahaya terang minal iman dari keimanan. Wa taratan sekali waktu yakhbu padam apa luma apa cahaya itu. Wahum dan mereka itu yang kedua ini ashabul mathalil ma'i, orang-orang yang digambarkan seperti air hujan. Apa? Yang kita bahas tadi ayat 19, au kasayyibin minas sama. Ini golongan munafik yang kedua. Wahum dan mereka yang kedua ini akhaffu halan minal ladzina qablahum. Akhaffu lebih ringan apanya halan keadaannya, keadaan kemunafikannya minal ladzina daripada orang-orang qablihim atau qablahum boleh sebelum mereka, golongan pertama maksudnya. Ini kemunafikannya agak ringan daripada golongan yang pertama. Kalau kadang-kadang dia iman, kadang-kadang dia munafik, kafir, mutaraddid. Wa hadzal maqam yusbihu min ba'dil wujuhi ma dzakara fi suratin nur atau ma dzukira. Dan ini kondisi yusbihu menyerupai, ini kondisi pembicaraan tadi di depan, yusbihu menyerupai min ba'dil wujuh dari sebagian sisi, dari satu sisi menyerupai madzakara fi suratin nur, apa-apa yang Allah sebutkan atau madzukira yang disebutkan dalam surah An-Nur. Apa yang dimaksud surah An-Nur? Min darbi mathalil mu'mini wa ma ja'alallahu fi qalbihi minal huda wan nur. Min darbi mathalil mu'min, dari membuat gambaran untuk orang iman, wa ma ja'ala, dan apa-apa yang menjadikan, membuat siapa Allah fi qalbihi dalam hatinya orang iman, minal huda wan nur, dari petunjuk dan cahaya. Dibikin gambaran yaitu bil misbah, ibarat lampu, fi zujajati, di dalam kaca, allati yang ka'annaha, seakan-akan kaca itu kaukabun, bintang, durriyun, yang apa? Menyala terang, mudiun mutala'li, mencorong kata orang Jawa. Bunyi ayatnya, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah, dan seterusnya. Itu gambaran pertama. Gambaran untuk siapa itu? Ya, gambaran orang iman dan petunjuk serta cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hati orang iman. Itu seperti cahaya yang berada di dalam kaca. Kaca itu bersinar terang sebagaimana bintang. Wahia, adapun gambaran itu, lampu di dalam kaca yang sangat terang itu, iku qalbul mukmin, hatinya orang iman. Al-maftur, yang difitrahkan, dibersihkan, difitrahkan alal iman, menetepi keimanan, yang selalu bersama keimanan, fitrah, dicap, ditetapkan dalam keimanan. Wastimdaduhu, dan apa, bahan, atau kalau pulpen itu tinta, makna keterangannya. Istimdaduhu, bahan keimanannya,
istimdadnya, bahan keimanan, asal muasal munculnya iman itu minas syariatil khalisah, dari syariat yang murni, as-safiyah yang bersih, al-wasilah yang sambung sampai ilaihi kepadanya, kepada mukmin, min ghairi kadarin wala takhlitin, dengan tanpa kotoran, wala takhlitin, dan tanpa campuran. Nah ini, jadi itulah gambaran untuk hatinya orang iman yang menetepi iman, al-maftur alal iman, yang fitrah, bersih di dalam menetepi iman. Kenapa kok bersih menetepi iman? Istimdadnya dari mana? Bahan bersihnya iman ini dari mana ngambilnya? Katakan dari syariat yang murni, mukhlis, yang bersih sampai kepada dia tanpa kotor sedikit pun, tanpa campuran sedikit pun. Apa itu? Jawabannya Al-Quran dan Sunnah yang murni betul, tanpa kecampuran ra'yi, kecampuran pendapat, tanpa kecampuran kebohongan, tanpa campur kebodohan, salah mengartikan. Jadi yang betul-betul sempurna, murni. Nah, ini bagaimana Anda mengaku Anda dalam keadaan murni, bersih, kalau Anda dengan ayat saja nggak hafal, hadis juga nggak begitu hafal, hanya hafal 1-2. Ini istimdadnya dari mana? Berarti istimdadnya banyak hawa nafsu dan ra'yi. Itu sudah jelas. Kalau orang mengaku murni betul, berarti istimdad dia, bahan dia itu sempurna betul. Ngerti betul segala apa yang dia ucapkan itu berdasar kuat ada Al-Quran dan Sunnah. Makanya perhatikan, ketika Allah memberikan gambaran bahwa hati orang iman itu ibarat lampu di dalam kaca, kacanya saja itu sudah terang sebagaimana bintang yang mencorong, itu adalah keimanan yang didapat dari syariat yang sempurna, murni, bersih, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada campuran sama sekali. Seperti kita belajar makna Al-Quran ini, ya, untuk menjaga kemurniannya, pertama yang harus diperhatikan maksur, tafsir maksur seperti ini, yang betul-betul mangkul, ada rujukannya betul, itu perhatikan. Baru nanti dikembangkan secara tafsir lughah, namanya bahasa. Nah, itu sudah dibicarakan semuanya dalam bahasa Arab. Setelah itu baru diterjemah ke bahasa kita, translate bahasa orang-orang yang punya keahlian di bidang itu. Kalau nggak punya keahlian harus ngikut, namanya fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Thayyib. Ini kata Imam Ibnu Katsir, awal-awal surat Al-Baqarah ini yang menceritakan tentang 3 golongan, ada iman, ada kafir, ada munafik. Ini dari sebagian sisinya ada kemiripan dengan yang diterangkan oleh Allah dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur. Ayat berapa tadi itu? Ayat 35 itu. Masalu nurihi, surah An-Nur ayat 35. Baik. Kama sayati takriruhu fi maudhi'ih, sebagaimana akan datang apa penetapannya, penjelasannya secara jelas di tempatnya nanti insyaallah, ya di surat An-Nur berarti. Thumma daraba mithlal mathalal ubbadi minal kuffar, kemudian membuat siapa Allah mathalal ubbad, gambaran orang-orang yang beribadah minal kuffar, dari orang-orang kafir, yaitu alladzina ya'taqiduna annahum ala syai', orang-orang yang beriktikad, berakidah, meyakini annahum, sungguhnya mereka ala syai'in, menetapi sesuatu kebenaran, perasaannya begitu, padahal walaisu ala syai', dan tidak ada mereka ala syai' atas sesuatu dari kebenaran. Wahum, dan mereka
golongan kedua ini, kafir ini, ashabul jahlil murakkab. Wah, ini sudah ada ternyata. Istilah ini sudah dipakai sejak zaman dulu. Mereka adalah pemilik kebodohan al-murakkab yang double. Rakkaba yurakkibu. Fa huwa murakkibun wa dzaka murakkabun, ditumpuk-tumpuk, disusun-susun. Kebodohan yang bertumpuk, berlipat. Di mana gambarannya? Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Ini juga surat An-Nur di ayat berikutnya, ayat 39. Kalau tadi 35, ayat 35. Ini 39 Allah beri gambaran walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, a'maluhum, amalan-amalan mereka, ibadahnya itu iku kasarabin, sebagaimana apa? Sarab itu fata morgana, biqi'ah, di tanah tinggi. Yahsabuhu, menyangka pada fata morgana itu siapa? Adzam'an, orang yang haus. Ini haus ini ibaratnya orang kafir. Menyangka ma'an, air. Dari jauh kelihatan kayak air. Hatta sehingga idza ja'ahu, ketika datang dia pada fata morgana, lam yajidhu syai'an, maka tidak menjumpai dia pada fata morgana itu syai'an, sesuatu, air itu enggak. Ini gambaran yang kedua dalam surat An-Nur. Ini agak sesuai kata Imam Ibnu Katsir dengan gambaran di awal surah Al-Baqarah. Yang kedua, orang kafir ibadahnya itu seperti orang yang melihat, orang haus melihat fata morgana di tempat jauh. Setelah dia datangi, dia kira air, ternyata nggak ada air. Pernah sama lihat fata morgana? Kalau panas, itu terus ada misalkan jalan raya itu di ujung sana itu kondisi panas. Kalau di Arab itu sering kayak itu ada bayang-bayang kayak air. Memang kayak ada air. Tapi didatangi nggak ada. Itulah gambaran orang kafir yang merasa menetepi sesuatu kebenaran, merasa ada air, merasa amalnya itu pas, bener, cocok sudah dengan kitab dan sunnah perasaannya, padahal enggak cocok. Makanya kita harus teliti. Cuman ini gambaran golongan kedua, orang kafir merasa menetepi kebenaran. Nah, dia seperti melihat fata morgana ada air, ternyata setelah didatangi tidak ada. Dia merasa benar amalnya, di sisi Allah hancur, tidak ada sama sekali, tidak ada kebenaran sama sekali. Makanya di ayat lain kan Yahudi Nasrani annahum ala syai' wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Saling salah menyalahkan. Syai' maksudnya syai'in minal haqqi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib itu nanti akan mengaku benar sendiri. Maka hati-hati, kebenaran itu bukan akal pikiran seseorang atau golongan, tapi adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Baik, itu di ayat 39. Itu oleh Imam Ibnu Katsir dijuluki ashabul jahlil murakkab. Di mana jahlil murakkabnya? Di definisi lain kan alladzi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak ngerti dan dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak ngerti. Ya seperti ini. Orang kafir nggak ngerti kebenaran, perasaannya dia itu ngerti kebenaran. Padahal dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti kebenaran, dia nggak ngerti bahwa dirinya tidak ngerti kebenaran, perasaannya dia ngerti benar, padahal dia nggak ngerti. Namanya jahlul murakkab. Beribadah dia, perasaannya dia benar, padahal tidak benar. Itu sama dengan dia nggak ngerti kebenaran dan dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti dengan kebenaran. Dobelnya di situ. Kebodohan pertama tidak mengerti kebenaran, kebodohan kedua dia tidak mengerti bahwa dirinya bodoh. Jadi dobelnya di situ. Terus tsumma daraba, ini yang ketiga, mathalal kuffari al-juhal al-jahlal basid. Nah, ini. Kemudian membuat siapa Allah
gambarannya orang-orang kafir, yaitu al-juhal, orang-orang yang bodoh, al-juhali, al-jahlal basit, pada kebodohan yang basit itu yang terbentang, artinya tidak murakkab. Tidak murakkab, terbentang itu umum kebodohan orang kafir. Syai' basit, yang biasa, yang umum, tidak murakkab, tidak double. Wa hum, mereka iku alladzina qala ta'ala fihim, alladzina orang-orang qala yang berfirman siapa Allah Ta'ala fihim, di dalam mereka, ayat 40. Ayat 40 surat An-Nur juga ini. Au kadzulumatin fi bahrin lujji, atau seperti beberapa kegelapan di dalam laut lujji yang sangat dalam. Yaghshahu maujun min fawqih, menutupi pada laut itu ombak, min fawqihi, di atasnya laut. Laut yang sangat dalam, sudah gelap di bawah, ditutupi ombak di atasnya, gelap lagi. Maujun min fawqihi, yaghshahu maujun, ya, koma di situ, menutupi pada laut yang dalam itu, kegelapan yang ada di laut yang dalam, apa, maujun, ombak. Min fawqihi, di atasnya ombak itu, maujun, ada ombak lagi. Ombak dalam gelap ada di dasar laut, terus ditutupi ombak, di atasnya ombak lagi. Terus min fawqihi sahabun, di atasnya ombak ini ada mendung. Berapa gelap itu? Gelapnya dasar laut satu, gelapnya ombak satu, gelapnya ombak lagi satu, tiga, gelapnya mendung empat, susun empat ini. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din, beberapa kegelapan, ba'du sebagian kegelapan, fawqa ba'din, di atas sebagian, empat gelap. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, ketika mengeluarkan dia pada tangan dia, lam yakad, maka hampir, maka tidak, hampir dia, hampir tidak, yaraha, melihat dia pada tangan. Umpama dia ngeluarin tangannya itu, tidak mungkin dia bisa melihat tangannya, gelapnya udah susun empat. Walaupun bisa dipegang tapi nggak bisa ngelihat tangannya sendiri lah, nggak kelihatan walaupun ada tangannya. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur, barang siapa yang tidak menjadikan siapa Allah lahu, untuknya, nuran, cahaya, fama lahu, maka tiada baginya, min nurin, dari cahaya, min nurin, dari cahaya. Dalam surat An-Nur dari ayat 35 sampai 40, gambaran orang iman, terus gambaran orang kafir menjadi dua golongan. Ada yang apa? Jahlul murakkab, ada yang jahlul basit, al-jahlul basit. Faqassama al-kuffara hahuna, yang jahlul basit ini yang betul-betul ibarat ada di dalam laut, nggak ngerti kebenaran sama sekali dan nggak ibadah sudah. Kalau yang jahlul murakkab ibadah tadi, a'maluhum tadi, kasarabin biki, itu ibadah dia perasaannya benar, tapi dia tidak benar, hanya perasaan tok. Makanya agama itu nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh pakai dasar apa namanya kira-kira, nggak, harus berdasar pada dalil. Faqassamal kuffar hahuna ila qismain, maka membagi siapa Allah al-kuffara pada orang-orang kafir, klasifikasinya orang-orang kafir hahuna di sini, di dalam ayat-ayat ini, surat An-Nur ini, ila qismaini, pada dua bagian. Satu da'iyatun, dua wa muqallidun. Da'iyatun, orang-orang yang mengajak kepada kekafiran, da'i kafir ini berarti. Dua, wa muqallidun, dan orang-orang yang muqallid, orang yang hanya ikut-ikutan saja. Yang mana tadi? Yang jahlul murakkab itu da'iyah, yang jahlul basit
Kayak di dalam laut tadi, nggak ngerti sama sekali, itu muqallid, dia hanya ikut aja. Kama dzakarahuma, sebagaimana telah menyebutkan pada keduanya, siapa Allah pada keduanya, fi awali suratil hajj, di awal surat hajj. Ini saudara saya ingatkan lagi, ini namanya tafsir dengan ayat. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat, diperjelas dengan ayat lain. Ini juga diperkuat dalam surah Al-Haji, yaitu ayat 3. Wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ini daiyah. Ini golongan pertama. Wa minan nasi, sebagian dari manusia, mana ada orang yujadilu yang membantah dia fillahi, di dalam urusan Allah, urusan menyembah Allah, urusan agama Allah, dia membantah. Berarti dia punya hujah menurut dia, cuman bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Ini golongan pertama. Ada golongan orang kafir itu dia membantah, dia munaqashah, dia mujadalah dalam urusan agama Allah ini, tapi dia tidak pakai dalil ilmu dari Allah, pakai ra'yinya, pakai pendapatnya. Ini disebut golongan pertama, jahlul apa tadi? Jahlul murakkab, disebut da'iyah. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mengikuti dia pada setiap setan maridin, yang apa? Belarah, coro-coro, yang sangat merusak, sangat merusak. Dia muqallid, yang ini muqallid. Dia tidak hanya seperti itu, dia mengikuti setan yang menyesatkan, yang merusak. Wa qala, ayat 3 ya, surat Haji. Wa qala, dan berfirman siapa Allah? Ayat berapa ini? Ayat 8 ya. Wa minan nasi, sebagian dari manusia, man ada orang yujadilu, yang membantah dia fillahi, dalam Allah, dalam urusan ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah, agama Allah, bighairi ilmi, dengan tanpa ilmu, wala hudan, dan tanpa petunjuk, wala kitabin munir, dan tanpa kitab yang menerangi. Nih, jelas ya. Ini maksudnya Imam Ibnu Katsir memberikan gambaran-gambaran ada kesamaan di surah-surah lain. Jadi taksim, pembagian klasifikasi di awal surat Baqarah itu ada kesamaan di surat lainnya, yaitu surat An-Nur, kemudian ini surat Al-Hajj, terakhir ini surat apa ini? Wa qad qassamallah, ya, dan sungguh membagi siapa Allah al-mu'minin, pada orang-orang iman, fi awali suratil waqi'ah wa fi akhiriha, di awal surat Al-Waqi'ah dan di akhir surat Al-Waqi'ah. Wa fi suratil insan, dan di dalam surah Al-Insan, Ad-Dahr. Allah membagi kesimpulannya dalam dua surat ini. Ini orang iman ya yang dibahas. Allah membagi orang iman, klasifikasi orang iman di surat Al-Waqi'ah awal dan akhir, di surat Al-Insan menjadi ila qismain, pada dua kelompok, yaitu satu sabiqun, golongan orang-orang yang juara, mendahului juara. Siapa mereka? Wahum al-muqarrabun. Mereka sabiqun itu adalah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, sangat dekat dengan Allah. Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun, terus ulaikal muqarrabun, ayat 10-11 awal Waqi'ah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, itu golongan pertama. Yang kedua, wa ashabu yamin wa humul abrar. Wa ashabul yamin, dan pemilik tangan kanan, penerima buku catatan dari tangan kanan. Apa bunyinya? Wa ashabul yamin
Ma ashabul yamin itu di awal surat, di akhir surat. Fa ammal muqarrabun farauhu wa raihanu wa jannatu wa amma ashabul yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Itu ashabul yamin. Siapa mereka? Wahum al-abrar. Wahum mereka ashabul yamin itu adalah al-abrar. Orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Al-Insan disebut dengan sebutan al-abrar. Apa bunyinya? Innal abrara surah Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Abrar. Nah, abrar itu dalam surat Al-Insan, dalam surah Al-Waqiah itu ashabul yamin. Ashabul yamin itu adalah al-abrar. Berarti fatalakhasa sedikit lagi, maka diringkas kesimpulannya, ringkasannya min majmu'i hadil ayatil karimat, dari kumpulan ini beberapa ayat yang mulia dari surah Baqarah, surah An-Nur, surah Al-Hajj, surah ini tadi Al-Waqiah, Al-Insan. Annal mu'minin iku sinfan. Sebenarnya orang-orang iman itu ada dua golongan, yaitu muqarrabun wa abrar. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan orang-orang yang abrar, orang yang berbuat baik. Ini istilah atau klasifikasi yang dibuat oleh Imam Ibnu Katsir supaya kita mudah memahami Al-Quran. Kalau disimpulkan orang iman itu ada dua golongan, namanya muqarrabun dan abrar. Wa anal kafirin sinfan. Orang-orang kafir juga ada dua golongan, ada du'atun wa muqallidun. Para dai, dia kafir tapi dia mengajak orang lain untuk kafir, untuk menetepi ibadah dia yang salah. Dua, wa muqallidun, dan orang-orang kafir yang muqallid. Muqallid itu hanya ikut-ikutan saja. Dia ada di dalam laut yang gelap, dia hanya ngikut aja kemana, ikut ke sana, ke sana, ke sana, muqallid aja. Terus wa amal munafiq wa annal munafiqin aidan sinfan, dan orang-orang munafik juga ada dua golongan. Siapa dia? Satu, golongan pertama munafiqun khalisun, munafik yang murni munafik. Apa dikatakan? Nifaq i'tiqadi. Dalam bahasa ulama tauhid, kalau bahasanya Imam Ibnu Katsir, munafiqun apa? Khalisun. Dalam ulama tauhid membahasakan munafik i'tiqadi. Memang dari dalamnya ini memang dia masih kafir. I'tiqadnya itu kafir. Nifaq, ada keraguan, ada kekafiran. Terus yang kedua, wa munafiqun fihi syu'batun min nifaq. Dan munafik fihi di dalamnya syu'batun cabang min nifaqin dari kemunafikan. Ini namanya munafik amali. Munafik dari sisi amalnya saja, bukan hatinya. Hatinya dia iman, tapi lahirnya yang tampak dia munafik. Munafik amali namanya. Makanya disini katakan fihi syu'batun min nifaq. Di dalam dia itu ada cabang perbuatan kemunafikan, tapi bukan hatinya. Ini namanya munafik amali. Munafik amali tadi. Munafik kamu, tapi amalmu tok ya, bukan hatinya. Allahu a'lam hatimu. Taib. Itu kesimpulan dari ayat, diperkuat dengan hadis dua berikutnya. Bisa dibaca di pertemuan berikutnya. Hadis ini menguatkan taksim atau klasifikasi yang sudah disebut sebelumnya. Semoga Allah berikan manfaat dan barakah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.